Gara-gara usin. Halo guys, kembali lagi bersama gue Eleman di Serikat Movie, channel perserikatan film-film yang selalu menemani harimu. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke filmnya. Jackie Brown. Огонь на подавление! Film ini menceritakan bagaimana nasib pahit anggota Yakuza yang direndahkan oleh masyarakat umum. Mungkin kalian semua pada bingung, Yakuza geng yang gagah berani mengapa bisa direndahkan oleh masyarakat. Diawali ketika Lil Ken menuju ke acara pemakaman ayahnya. Lil Ken pun diajak berbicara oleh Paman Ucok. Paman Ucok pun menasehati Lil Ken agar tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai Yakuza. Tetapi, Lil Ken pun dengan judesnya tidak memperdulikan nasihat Paman Ucok. Lil Ken pun tengah asik berkendara dengan kedua temannya. Saat di perjalanan, Lil Ken pun melihat ada sebuah transaksi narkoba. Lantas Lil Ken menghampiri pengedar narkoba itu. Lil Ken pun merampok tas pemilik pengedar narkoba itu. Malam pun tiba. Lil Ken dan kawan-kawannya sedang mengecek hasil rampokan itu. Terdapat sebuah narkoba di dalam tas itu. Lil Ken pun dengan cepat membuang narkoba itu ke laut. Kita bisa pahami, walaupun Lil Ken suka merampok tetapi dia sangat anti terhadap narkoba. Lil Ken dan kawan-kawannya tengah asik menikmati makanan di warteg. Warteg itu pun kedatangan geng Yakuza cabang Shibazaki Gumi. Lil Ken pun terus-menerus menatap Pak Ketua Shibazaki Gumi. Tiba-tiba saja, geng Shibazaki Gumi diserang oleh musuhnya. Musuhnya pun menodongkan pistol ke arah Pak Bos. Lil Ken dengan refleksnya memukul si penodong pistol itu. Dan Lil Ken dan kawan-kawannya pun lari dengan terburu-buru. Keesokan harinya, di pagi hari, Lil Ken yang tengah asik tertidur pulas dijemput oleh anggota Shibazaki Gumi yaitu Kang Ujang. Lil Ken pun diajak ke markas dan ditawarkan gabung Yakuza, namun Lil Ken menolaknya. Lil Ken pun berjalan pulang. Di tengah perjalanan, Lil Ken dikejar-kejar oleh musuh yang geng narkoba itu. Lil Ken dan kawan-kawannya pun tertangkap. Dan dia diinterogasi oleh geng Kyoyokai. Anggota Kyoyokai pun memeriksa identitas Lil Ken. Karena menemukan kartu tanda anggota Shibazaki Gumi, Lil Ken pun dipulangkan ke markas Shibazaki Gumi. Lil Ken pun menangis seperti anak kecil di hadapan Pak Bos. Dan Pak Bos pun hanya bisa tersenyum. Keesokan harinya, Pak Bos mengadakan upacara. Lil Ken kini sudah dianggap anak oleh Pak Bos, dan secara langsung Lil Ken sudah masuk anggota Yakuza Shibazaki Gumi. Scene memperlihatkan Lil Ken yang sudah merubah penampilannya. Lil Ken berjalan ke sebuah diskotik dan memberi penghormatan kepada seniornya yaitu Kang Ujang. Setelah itu, Lil Ken dan kawan-kawannya menuju ke sebuah warteg langganannya itu dan memberi sedikit uang dan nasihat kepada Tsubasa. Tsubasa adalah anak dari pemilik warteg itu. Lil Ken pun mendapatkan informasi bahwa tempat clubbing di wilayahnya sedang memiliki masalah. Lil Ken dan kawan-kawan pun bergegas ke sana. Ternyata kelompok Kyoyokai lah membuat keributan dan ingin mengambil wilayah daerah clubbing itu. Karena pernyataan itu, Lil Ken marah dan menggeplak kepala anggota Kyoyokai, menggunakan botol beserta menghajar anggota Kyoyokai lainnya. Perang antar kubu Yakuza pun telah dimulai. Tangan Lil Ken pun mengenai serpihan botol setelah menggeplak kepala anggota Kyoyokai. Seseorang gadis yang bernama Miyuki, pekerja klub itu pun membantu Lil Ken dan Lil Ken pun terlihat tertarik dengan Miyuki. Lil Ken pun menyuruh mama ketua pekerja clubbing itu agar Miyuki datang ke kosannya. Miyuki pun datang ke kosan Lil Ken. Miyuki hampir saja diperkosa oleh Lil Ken. Kur saja Miyuki melawan. Scene berlanjut ketika Lil Ken dimarahi oleh Kang Ujang karena perbuatannya menggeplak kepala Kawayama anggota Kyoyokai. Pak Bos pun tengah berdiskusi dengan ketua Kyoyokai untuk menyelesaikan masalah. Bukannya menyelesaikan masalah, Pak Bos malah menyiram anggota Kyoyokai. Pak Bos pun menantang Kyoyokai. Pertarungan antar Yakuza pun semakin panas. Keesokan harinya, Lil Ken sedang menunggu Miyuki, wanita yang disukainya itu. Tetapi Miyuki menolak ajakan Lil Ken. Lil Ken pun memaksa Miyuki untuk naik ke mobil. Bisa kita lihat di sini bahwa Lil Ken menyukai Miyuki, tapi Lil Ken tidak tahu cara mendekati wanita dengan cara lembut. Lil Ken pun mendekati Miyuki dengan cara kasar. Scene memperlihatkan Lil Ken dan Pak Bos beserta sopir berada di dalam mobil.
Mereka asik berbincang. Tiba-tiba saja seorang pengendara motor menembak mobil itu. Lilken dengan sigapnya melindungi Pak Bos. Lilken pun terkena tembakan, namun tidak terlalu parah. Sayangnya supir itu tewas terkena tembakan. Lilken pun sangat sedih. Shibazaki Gumi pun mengadakan rapat untuk menyelesaikan masalah. Paman Ucok pun menyatakan anggota agar tidak balas dendam karena undang-undang di Jepang. Pernyataan itu sempat ditentang oleh Kang Ujang. Pak Bos setuju dengan pernyataan Paman Ucok dan memberitahu Lilken agar tidak balas dendam. Lilken pun merasa semua permasalahan ini karenanya. Dan Lilken berkeinginan menyelesaikan masalahnya sendiri. Pak Bos pun berkata bahwa masalah ini sudah selesai. Keesokan harinya, Lilken datang ke diskotik wilayah musuhnya. Lilken ingin membalas dendam. Kawayama yang sedang asik bercinta pun ditodong pisau oleh Lilken. Namun tiba-tiba saja dari belakang Kang Ujang berlari menewaskan Kawayama. Kawayama pun tewas. Lilken pun menusuk Kawayama berkali-kali. Setelah menusuk, Lilken mengunjungi kediaman Miyuki selama 1 malam. Miyuki pun membantu membersihkan luka Lilken. Lilken pun tiba-tiba memperkosa Miyuki. Kali ini Miyuki membiarkan tanpa perlawanan. Hell yeah! Pagi hari pun tiba. Lilken pergi menelpon kediaman Miyuki dan memberikan Miyuki uang secara diam-diam. Setelah itu Lilken pun ditangkap polisi dan dijerat hukuman 14 tahun penjara. Setelah 14 tahun lamanya, Lilken pun bebas. Penampilan Lilken pun banyak berubah dan sifatnya dari keras menjadi sangat kalem. Lilken pun kaget melihat tatanan kota di Jepang sangat berubah. Kedatangan Lilken pun dirayakan oleh geng Shibazaki secara sederhana. Banyak perubahan yang terjadi di Shibazaki Gumi. Anggotanya pun semakin sedikit. Pak Bos pun kesehatannya semakin memburuk dan undang-undang Jepang pun makin mempersulit gerakan Yakuza. Lilken sedang menuju warteg langganannya dan berbincang dengan kawannya yang mantan Yakuza yaitu Hosono. Hosono pun banyak bercerita tentang kepahitan menjadi mantan Yakuza. Stigma-stigma negatif pun selalu melekat pada dirinya. Kata Hosono, butuh 5 tahun lamanya agar mantan Yakuza bisa diterima masyarakat. Hosono pun pamit pulang ke rumah dengan buru-buru dan sifatnya yang aneh. Hosono tak mau dilihat orang ketika dia sedang bersama seorang Yakuza karena stigma masyarakat yang negatif terhadap Yakuza. Tsubasa si anak warteg pun kini tumbuh dewasa dan penampilannya pun terlihat seperti anak nakal. Tsubasa pun bertemu dengan Lilken. Tsubasa pun mengajak Lilken jalan-jalan. Tsubasa yang dulu polos sangat disegani di daerah sekitarnya. Tsubasa pun memperlihatkan caranya dia bekerja. Berbeda dengan Yakuza yang menggunakan cara kekerasan, Tsubasa lebih menggunakan cara diplomasi untuk memecah masalah. Banyak klub-klub malam menggunakan jasanya. Lilken pun terheran-heran melihat Tsubasa. Lilken yang tak punya tujuan ingin ikut Kang Ujang bekerja. Setelah ikut melihat pekerjaan, Lilken pun enggan mengikuti jejak Kang Ujang. Lilken pun marah kepada Kang Ujang karena Kang Ujang terlibat sebagai pengedar narkoba. Pertengkaran Lilken dan Kang Ujang pun semakin sengit sampai dengan perkelahian. Kang Ujang terpaksa bekerja seperti itu karena Yakuza sudah tak berjaya seperti dulu lagi. Hal itu tak bisa dipahami oleh Lilken. Lilken mendapat informasi keadaan wanita yang disukainya itu yaitu Miyuki. Miyuki selama ini bekerja di balai kota. Lilken pun bergegas mencari Miyuki. Reaksi Miyuki ketika melihat Lilken sangatlah kaget. Lilken pun mengajaknya ke pantai. Miyuki pun mempertanyakan apakah Lilken masih menjadi anggota Yakuza. Sontak pertanyaan itu membuat Lilken kebingungan menjawabnya. Karena di era saat ini menjadi Yakuza bukanlah suatu kebanggaan. Malam pun tiba. Lilken bergegas mengajaknya pulang. Miyuki pun mengembalikan uang milik Lilken yang pernah diberikannya 14 tahun lalu. Dan Miyuki pun berpesan agar jangan menemuinya lagi. Karena Miyuki malu jika bersama seorang Yakuza. Lilken berjanji untuk menafkahi Miyuki. Miyuki pun memberitahu bahwa Miyuki sudah memiliki anak, hasil bercinta dari Lilken. Tapi dia sangat malu jika anaknya tahu bahwa ayahnya seorang Yakuza. Lilken pun sangat kaget karena selama ini dia ternyata sudah memiliki anak. Keesokan harinya di rumah sakit, Pak Bos yang sedang sakit pun menyarankan Lilken keluar dari anggota Yakuza. Pak Bos menyarankan seperti itu agar Lilken bisa hidup normal seperti masyarakat pada umumnya.
Lil Ken pun menyetujui keluar dari geng Yakuza Shibazaki Gumi dan ingin memperbaiki hidupnya bersama Miyuki dan anaknya. Lil Ken pun bersilaturahmi ke kediaman Miyuki dan berkumpul bersama istri dan anaknya. Miyuki pun sangat bahagia. Anaknya yang bernama Yuri pun belum tahu bahwa Lil Ken itu adalah ayahnya. Ibunya Miyuki memang merahasiakan karena identitas Yakuzanya yang sangat buruk. Lil Ken sedang bekerja sebagai pengepul sampah. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Lil Ken sarapan bersama Hosono dan kawan baru tempat dia bekerjanya. Kita sebut saja Agus. Agus pun kagum dengan Lil Ken dan Hosono karena mereka berdua adalah mantan Yakuza. Si Agus pun memotret Lil Ken dan Hosono. Keesokan harinya, Miyuki yang sedang bekerja seketika itu banyak yang mencibir Miyuki. Miyuki pun bingung entah apa yang terjadi. Miyuki pun dipanggil oleh ketua admin. Miyuki pun dipecat dari pekerjaannya karena terlibat berhubungan dengan mantan anggota Yakuza. Orang-orang semua tahu karena pada saat itu si Agus mengupload foto mantan anggota Yakuza Lil Ken dan Hosono di media sosial. Berita itu pun meluas cepat. Perlu diketahui pada saat itu aturan di Jepang, siapapun orang yang terlibat dengan mantan anggota Yakuza akan dikucilkan. Tidak hanya itu, si cantik Yuri pun dicibir banyak temannya di sekolah karena ayahnya seorang mantan Yakuza. Hosono pun mengamuk dan menghajar si Agus. Lil Ken pun diam-diam terseduh. Niatnya yang ingin memperbaiki diri dan menutup identitas dari mantan Yakuza pun tersebar karena si Agus mengupload fotonya di media sosial. Miyuki yang pada saat itu berada di rumah pun menangis. Dan Miyuki mengatakan pada Lil Ken bahwa dia menyesal mengenal dirinya. Lil Ken yang sempat merasakan sebuah kebahagiaan berkeluarga pun sirna. Kini semua tinggal kenangan. Miyuki yang dicintainya pun menjauh darinya. Lil Ken pun semakin stres. Sifat buasnya pun kambuh lagi. Kali ini dia terlibat membunuh musuh lamanya yaitu ketua Kyoyokai. Setelah itu, Lil Ken pasrah di sebuah jembatan. Tiba-tiba saja Hosono pun menewaskan Lil Ken. Hosono kesal semenjak Lil Ken bebas dari penjara, kehidupannya jadi berantakan. Lil Ken pun tewas. Dan film pun tamat.